Menyatakan bahwa segala sesuatu berkat yang Tuhan siapkan buat kami nyatakan tidak ada yang batal dan gagal, kami terima sepenuhnya, seutuhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapak, terima kasih. Ajar kami untuk mengerti segala sesuatunya. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Nyatakan Bapakku ajar, Bapa. Tuhanku, Tuhanku, terjadilah. Nyatakan ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Oh Bapakku berharap hanya padamu. Bapakku aja, bisa coba kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa, ajar segala rencanamu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Bapa, maka terjadilah atas hidup kami. Kehendak-Mu terjadilah. Glory, haleluya, haleluya, haleluya.
Hanya jalan Bapa yang sempurna. Dari perjalanan yang kami lewati, dari cara-Mu yang menyertai kami dengan ajaib, kami mengakui bahwa Tuhan gak pernah salah menuntun kami. Dia membawa kami ke tempat di mana Dia menyediakan yang terbaik. Dan saat ini kami mau lebih peka lagi. Mata roh kami dibukakan melihat lebih jelas lagi jalan-jalan Tuhan di hadapan kami. Dan hanya firman yang sanggup menuntun kami dengan ajaib untuk kami beroleh dan sampai apa yang menjadi bagian kami. Dan saat ini kami menundukkan pikiran, kami buka hati kami, berbicaralah ya Tuhan. Karena firman adalah pribadi-Mu. Demikianlah kami mengalami perjumpaan dengan-Mu pada kesempatan ini. Yang perjumpaan itu tidak pernah sia-sia. Segala baik, indah, kudus, sedap didengar terjadi bagi bagian setiap kami yang percaya. Yang sepakat percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat memasuki musim yang baru. Enggak semua bisa masuk di bulan 3 ini. Kalau Anda dan saya bisa masuk di bulan ini, maka ini kemurahan Tuhan untuk setiap kita. Saya mau sampaikan pesan Tuhan, jangan putus asa. Hitungan start itu biasanya 1, 2, 3. Dan kita ada di bulan yang ketiga. Kecepatan di dalam hidup itu gak penting. Tetapi pertahanan untuk Anda tetap berjalan bersama dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Karena siapa yang mulai duluan, siapa yang sampai duluan, bukan itu yang penting. Yang penting adalah Anda tetap berjalan di jalannya Tuhan dan sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Putus asa. Putus asa itu adalah di mana seseorang mengalami akibat dari perbudakan. Putus asa itu adalah akibat dari seseorang. Kelaparan bisa bikin orang putus asa. Penyebab putus asa juga bisa karena kemiskinan. Demikian juga karena penghinaan bisa mengakibatkan putus asa. Sedih, duka cita juga bisa akibatkan putus asa. Malapetaka serta kemalangan juga bisa mengakibatkan putus asa. Sekali lagi, bisa mengakibatkan, tidak mutlak. Karena pilihan di tangan Anda dan saya. Mau jadi pemain atau Anda mau jadi korban. Itu keputusan. Karena tidak akan selamanya siang, tidak akan selamanya malam. Matahari akan terbenam, bulannya akan muncul. Itu dunia, itu kehidupan. Dunia gak pernah dukung Anda dan saya. Dunia ini keras. Pilihannya Anda mau ikut jalan Tuhan sementara berhadapan dengan dunia dan ditempa menjadi mesin tempur. Karena firman bilang orang percaya harusnya menjadi senjata kebenaran. Anda bukan korbannya, justru Anda mesin tempur yang sedang dipersiapkan. Demikian bicara putus asa. Putus asa itu setuju dengan keadaan. Putus asa itu adalah tentang tawar hati. Putus asa itu tentang Anda melepaskan kepercayaan Anda. Putus asa. Beberapa waktu lalu saya lihat di sosial media ada penertiban penjual lapak takjil di daerah Medan. Di mana pendekatan yang lunak dilakukan, tetapi kemudian ibu itu sang penjual justru mengobrak-abrik dagangannya sendiri. Kalau orang Batak bilang ini istilahnya mandele. Ya, saya nggak tahu dalam bahasa suku Anda. Mandele itu bukan sekedar ngambek. Kalau orang Jawa bilang ngambek itu mutung katanya. Ya, kalau ngambekan itu namanya mutungan. Ya, lama-lama jadi kayak lutung karena mutungan. Tapi mandele lebih dari mutung, lebih dari ngambek. Ini adalah situasi di mana seseorang merasa ditekan, merasa terpojok, lalu kemudian dia memilih untuk ya jadilah hancur itu. Gitu. Kurang lebih seperti orang yang terpojok karena salah. Dia tidak mengambil respon untuk memperbaiki, tapi dia memilih untuk biarlah sekalian jadi salah. Ini sama seperti orang yang bangkrut dan memilih untuk tidak bangkit lagi, tetapi memilih biarlah hancur semuanya. Saya mau bilang begini, kalau perempuan putus asa,
maka masa kini akan rusak. Kalau laki-laki putus asa, maka masa depan yang akan rusak. Dua-duanya mengalami kerusakan kini atau nanti, dan ini punya dampak yang sangat besar. Agenda iblis tentang putus asa itu adalah sesuatu yang klasik yang terus di-repeat berulang-ulang. Polanya begini, dari perubahan peradaban manusia polanya tetap sama, tipu muslihat. Di Amsal 24 ayat yang ke-10, saya mengajak kita membacanya bersama. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Iblis itu tidak bisa merampas apa yang Tuhan janji untuk hidup Anda. Yang iblis bisa buat adalah menguras kekuatanmu. Menjadi lelah manusiawi, menyerah itu keputusan untuk Anda tidak melanjutkan. Menguras kekuatan, membuat hati jadi mati rasa. Anda tidak sanggup lagi berharap, tidak mau lagi berharap, dan akhirnya mau mati, tidak berani pakai jalannya sendiri, minta Tuhan matikan tapi Tuhan masih hidupkan. Ini seperti zombie yang berjalan karena kekuatannya habis. Kekuatan habis masih bisa diisi. Masalahnya memilih untuk jadi kuat lagi atau Anda memilih untuk membiarkan terkuras. Sekali lagi, siapa cepat gak penting. Siapa duluan start nggak penting, karena nggak semua berhasil di tengah jalan. Ada yang berhasil di penghujung, di mana perjalanan hampir berakhir. Ada yang memang terlahir di dalam kemenangan. Ada yang dia harus raih. Tapi apapun itu, di Galatia 6 ayat yang ke-9, saya mengajak kita kembali membacanya bersama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Rupanya bukan tentang apa yang Tuhan janji, tapi tentang Anda dan saya masih mau melanjutkan perjalanan ini lagi atau tidak. Ketidakpastian itu menyenangkan. Kesendirian itu menyenangkan. Saya bisa katakan ini karena saya bergelut dengan dunia cukup lama. Adalah cara yang paling indah di mana ketika Tuhan mengizinkan semua pintu tertutup. Dan Anda kehabisan cara untuk bisa melewatinya. Karena dengan demikian Anda dan saya diajar untuk menaruh harap dan mengandalkan Tuhan. Adalah menyenangkan ketika Anda dan saya diizinkan berada pada situasi sendirian. Sepi, kesepian, tidak bisa hubungi siapapun. Kalaupun bisa dihubungi, mereka tidak mau bantu kamu. Mereka nggak ngerti keadaanmu. Sama seperti keadaan Ayub. Ketika dia sakit, teman-temannya datang malah menasihati. Teman-temannya datang malah menghakimi. Nggak ada yang beri bantuan. Dan rupanya kalau kau berada di situasi ini, di bulan ketiga ini, saya mau bilang itu persiapan untuk membuat Anda jadi matang. Saya suka kata matang hari ini. Karena kata matang itu hari ini sampai di telinga saya dari Bapak Gembala. Saya duduk di sebelah, beliau salam dan dia tanya, apa kabarnya? Saya bilang makin tua. Beliau bilang kalau begitu makin matang. Ya, matang itu penting, gosong itu jangan. Karena kalau gosong itu berarti dunia yang bikin Anda jadi matang. Tapi kalau Tuhan yang buat Anda jadi matang, Anda tidak hanya bertumbuh tapi juga berbuah. Karena itu ketika kau sendiri, ketika semuanya tertutup, sebetulnya itu membuat Anda makin tangguh. Karena lemah, itu keputusan. Untuk menjadi kuat, itu juga keputusan. Bicara soal berserah dan pasrah, yang sepertinya ada barrier yang beda tipis. Dan seringkali orang salah, orang menjadi keliru ketika mau coba untuk menerapkannya. Berserah itu bukan pasrah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 68 katakan begini, itulah sebabnya kami tidak putus asa. Sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari.
Orang yang batinnya bisa diperbaharui setiap hari karena menolak untuk putus asa. Selama Anda masih hidup harusnya masih berjuang. Makanya jangan suka dengan kata pensiun. Saya heran kalau dengan orang-orang yang suka dengan kata pensiun. Coba-coba untuk menerapkan masa di mana tempat yang sunyi, tempat yang sepi, habiskan masa di sana mulai dari usia sekian yang dia tulis patoknya sendiri di pikirannya, dan saya bilang itu sangat tidak menyenangkan. Jangan coba-coba. Makin tua, makin produktif, harusnya begitu. Karena Tuhan panggil Anda jadi berkat, bukan jadi biang kesusahan untuk keluarga besarmu. Jangan sontoloyo untuk bikin rencana ini. Jangan kau pikir ini hal yang menyenangkan. Penyesatan terbesar masalah ekonomi adalah financial freedom. Anda tidak akan pernah sampai di sana. Karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Biar nanti duitnya yang cari duit sendiri. Kau pikir duit cari duit sendiri itu autopilot. Tidak bisa. Duit cari duit sendiri itu juga sistemnya yang pegang manusia. Matic itu cuman ada di mobil, tidak ada di dalam kehidupan. Hidup itu manual, bos. Ya mungkin orang bilang ya kalau nggak ada gigi itu matic. Ya mungkin karena masalah ompong. Jadinya matic. Giginya gimana sekarang? Matic. Ya, udah habis soalnya. Hidup itu manual. Hidup itu ada prosesnya. Prosesnya selalu naik level. Dan prosesnya selalu libatkan keadaan. Tuhan mau orang yang dia kendalikan pegang kendali situasi. Dan itu proses akan bawa Anda sampai di sana. Orang yang putus asa sedang menghina kendali Tuhan atas hidupnya sehingga tidak bisa berada di atas situasi. Saya ngalami yang namanya kesendirian, saya pernah ngalami yang namanya keterpurukan karena tidak ada lagi jalan, tapi di sana Tuhan buka jelas bagaimana membuat seorang ini menjadi lebih kuat. Akhirnya saya ngerti berjalan bersama dengan Tuhan itu lebih dari cukup. Gak perlu rame-rame, gak perlu keroyokan, bahkan terlalu banyak dengar sana sini. Tuhan saja cukup. Dan Paulus bilang, sebab kami gak putus asa karena kami dibaharui. Setiap orang akan jadi tua, kulitmu akan kendor. Ototmu akan mengecil, tulangmu akan menahan beban. Tapi manusia batinia harusnya makin hari makin kuat. Tapi orang yang putus asa, dia akan rusak semuanya dari dalam. Dia akan mati sebelum waktunya. Dia tidak akan sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau firman di dalam kita, kita di dalam firman, semuanya jadi mungkin. Kalau kamu di luar firman, firman di luar kamu, semuanya jadi gak mungkin. Pencapaian dalam hidup ini adalah tentang Anda sampai pada apa yang Tuhan sediakan dan Anda sampai pada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Berserah, bukan pasrah. Berserah itu Anda berdoa ketika mustahil. Bukan supaya Anda mendirect Tuhan, tapi supaya Anda bisa melihat lebih jelas harus lewat mana. Karena memang hidup ini kadang ada manuvernya. Ada kalanya Anda harus belok beberapa kali. Setiap orang punya rute yang berbeda untuk sampai pada apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Di 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat 15 tertulis demikian. Tetapi Hana menjawab, aku tidak mabuk, Pak. Aku sama sekali tidak minum anggur. Aku putus asa dan sedang berdoa menceritakan segala penderitaanku kepada Tuhan. Seorang ibu yang kemudian melahirkan seorang nabi yang mendirect kehidupan rohani Israel. Bermula dari putus asa. Dan kalau putus asa, jangan cerita sama orang. Anda cerita pada Tuhan. Karena orang dengar paling cuman mangguk-mangguk. Kasih jalan keluar? Enggak. Empati? Iya.
Mungkin hanya sama-sama membuat muka susah di hadapanmu. Tapi toh jalan keluarnya enggak ketemu. Mazmur 61 ayat yang ketiga. Jauh dari rumah aku berseru kepadamu karena aku putus asa. Engkau akan menghantar aku ke tempat pengungsian yang aman. Tempat yang terlalu tinggi bagiku. Ini ayat lumayan manly. Ya, saya bilang manly. Laki-laki sejatinya tidak suka pulang ke rumah tunjukkan harapannya yang goyang. Laki-laki sejatinya kalau pulang dia mau tunjukkan bahwa dia hadir dan steady di situ. Maka itu jangan Anda berpikir bahwa kemacetan di Jakarta itu semua hanya penderitaan. Ya, kalau pernah lihat di sosial media ada liputan video Jakarta macet di jam pulang kantor. Kadang kemacetan itu menolong para pria. Pelan-pelan, pria yang paham mulai nyambung dia. Kau tahu kenapa? Karena keluar dari tempat kerjanya menuju ke rumah, dia punya jeda waktu untuk recharge lagi sampai ke rumahnya. Untuk dia filing lagi hal-hal yang gak perlu dia cerita dan gak perlu dia bawa ke rumah. Sehingga lewat durasi kemacetan itu, pas sampai rumah, you're ready. Ya. Karena sejatinya pria nggak suka curhat urusan pekerjaan terhadap istrinya, nggak suka. Kecuali Anda laki-laki comel, tulang lunak. Ya, saya pulang gitu jeda waktu durasi itu saya pakai, karena supaya nyampe itu kita steady. Ya, semua kan sambut, istri sambut, anjing sambut, semua sambut, kita steady. Ya. Tapi sebetulnya itu erase data itu ada di dalam perjalanan. Makanya mereka yang kemacetan itu sebagian mungkin lihat menderita sekali. Sebetulnya buat laki-laki itu penolong juga. Ya, lumayan ada durasi ini. Ya, kita bisa recharge lagi. Kita bisa sistemik, kita punya filing di otak dan di perasaan. Sehingga pulang kita siap. Anda tahu fase terlelah laki-laki? Ketika diam, salah, melawan salah, bicara salah, semua salah. Dan ketika dia pulang, dia harus siapkan semua tameng itu. Belum lagi harus dengar cerita-cerita receh yang gak penting. Dan katanya itu salah satu respon dari kasih sayang. Terserahlah. Memang begitu wujudnya. Tapi apapun itu, di Mazmur 142 ayat 4 katakan, waktu aku hampir putus asa, engkau tahu apa yang harus kulakukan, di jalan yang harus kulalui, musuh diam-diam memasang jerat bagiku. Headline ini, Tuhan tahu Anda harus lakukan apa. Ya. Jadi senanglah kalau kau mulai gak tahu harus bikin apa. Karena kau menyembah Allah yang tahu kau harus berbuat apa. Jadi jangan datang pada pribadi yang salah. Datang pada dia karena dia tahu kau harus berbuat apa. Pengalamanmu kemarin seringkali tidak menjadi kurikulum mutlak untuk Anda menghadapi sesuatu yang baru. Kita masing-masing boleh punya pengalaman. Pengalaman memberi kita hal-hal yang baik. Ketika kita mau belajar, kita mau memperbaiki. Tapi tidak melulu pengalaman yang kemarin Anda bisa pakai lagi untuk hadapi yang baru. Berserah itu bukan pasrah. Orang yang berserah itu mereka yang menghormati kemurahan Tuhan. Di 2 Korintus 4 ayat yang pertama, kami melakukan pekerjaan ini karena kemurahan hati Allah. Itu sebabnya kami tidak putus asa. Menghormati kemurahan Allah. Orang yang menghormati kemurahan Allah, orang yang percaya bahwa panca inderanya bukan sesuatu yang mutlak untuk dia setuju. Karena kemurahan Tuhan itu tidak bekerja selaras dengan panca indera Anda dan saya. Ketika kita lihat tidak mungkin keadaannya,
Ketika kita lihat tidak mungkinlah kita orangnya, tapi kemurahan Tuhan buat Anda jadi orang yang mungkin untuk posisi itu. Kemurahan Tuhan masih ada. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup ini. Jangan terkagum dan berhenti dengan apa yang membuat Anda terkotak hari ini. Karena terlalu banyak kisah dari perjalanan yang Anda sudah lewati. Tapi Anda lupa kalau itu semuanya tentang kemurahan Tuhan. Dan kadang kita pikir jangan-jangan stoknya udah habis. Apa iya Tuhan masih mau lakukan lagi? Apa iya masih bisa terjadi lagi? Masih bisa karena Tuhan gak pernah berhenti mengasihi Anda dan saya. Buat Anda yang mulai diganggu putus asa, pagi ini katakan buat jiwamu, Tuhan masih sayang saya. Kalau ada hal yang Tuhan gak mau berhenti untuk lakukan bagimu, Tuhan gak mau berhenti untuk berhenti mengasihimu. Dia mau tetap mengasihimu. Makanya ada ayat yang cukup ribet diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Pedangkah? Sebetulnya terjemahan itu kalau mau dibaca secara baku, literasinya bunyinya kurang lebih begini. Ketika kau berhadapan dengan bahaya, ketahuilah Allah tetap sedang mengasihimu. Ketika kamu sedang terjepit, ketahuilah bahwa Allah tetap sedang mengasihimu. Itu sebetulnya. Tapi orang lain ketika melihat Anda menghadapi bahaya, mereka lagi bilang, tuh kan gua bilang juga apa. Ya, itu orang lain. Tuhan mau Anda lihat dari cara Tuhan melihat dan mengerjakannya di dalam Anda dan saya. Karena itulah Paulus ulang kali ditolak di setiap kota. Ulang kali dipukuli di penjara karena pemberitaan Injil. Dia bilang gak putus asa. Karena apa yang dia lakukan. Karena kemurahan hati Allah. Karena seharusnya ada orang lain yang lebih pantas untuk melakukannya. Tapi dia yang dipilih Tuhan untuk melakukannya. Ada orang yang lebih pantas sekarang berada di dalam keadaan dan situasi Anda. Tapi ingat, ini bukan tentang keadaan situasi. Ini tentang siapa orang yang akan keluar dari sana berkemenangan. Kalau kau tidak mau, Tuhan cari orang lain. Dia akan pakai yang lain untuk berkemenangan. Tapi semuanya sekali lagi gak ada yang metik. Semuanya manual. Berserah. Itu adalah tentang Anda melanjutkan lagi. Dari mimbar ini saya mau bilang, berhentilah jadi orang baik. Kalau kau tidak mau putus asa. Orang putus asa karena dia sibuk untuk jadi orang baik. Pelan-pelan untuk memaknainya. Alkitab tidak pernah suruh Anda untuk menjadi orang baik. Alkitab perintahkan supaya Anda dan saya melakukan apa yang baik. Berbuat baik berbeda dengan menjadi orang baik. Itu dua hal yang berbeda. Orang baik itu people pleasure. Orang baik itu ewuh pekewuh kalau orang Jawa bilang. Orang baik itu gak enakan. Karena gak enakan dimanfaatin orang. Nanti setelah dimanfaatin baru nyesek sendiri. Habis itu jadi putus asa. Itulah nasib orang baik. Kau pikir orang baik masuk surga? Kau keliru. Yang masuk surga adalah orang yang dibenarkan karena karya Kristus. Makanya Anda disebut sebagai orang benar. Karena itu tetaplah jadi orang benar. Bukan sibuk jadi orang baik. Anda jadi orang baik dibodoh-bodohin. Dunia ini keras, bos. Keras. Mau sampai kapan memilih untuk menjadi bodoh? Di dalam Hagai 2 ayat yang keempat katakan demikian. Namun janganlah putus asa hai kamu semua. Teruskanlah pekerjaan itu sebab aku akan tetap membantu kamu. Tuhan yang tolong. Kalau benar lanjutkan saja. Kalau benar lakukan saja. Kalau kau mau lakukan, kau harus lanjutkan. Gak ada pilihan lain. Karena Tuhan menolong secara manual sekali lagi. Gak ada yang metik, manual. Kau harus putuskan untuk lanjutkan. Kau harus putuskan juga untuk melakukan. Mazmur 37 ayat 3-6. Percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri. Dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan.
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Firman bilang, kalau kau percaya kepada Tuhan, harusnya kau tetap lakukan yang baik dan setia terhadap Tuhan atas apa yang kau lakukan. Kalau 3 rumusan ini kau lakukan, maka firman bilang, Dia akan bertindak. Ketika Tuhan bertindak, Dia akan buktikan kamu benar. Itu yang Dia bilang, Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dia akan buktikan kepada orang banyak. Bukan kau yang buktikan, Tuhan yang akan buktikan bahwa kau benar. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang akan buktikan bahwa apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah pindah tangan. Apa yang diberkati tetap diberkati. Apa yang menjadi bagianmu akan tetap menjadi bagianmu. Jangan putus asa. Baru tanggal 1, baru bulan 3, belum apa-apa. Hitungannya baru start. 1, 2, 3, let's go. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kata-kata hamba-Mu tidak sempurna, tapi firman itu hidup menjadi rema buat setiap kami. Dari setiap jemaat Tuhan yang hadir, kami yang mulai tergoncang akan segala sesuatu yang membuat kami untuk berhenti dan melanjutkan. Kami memilih untuk menaruh harap pada Tuhan. Kami memilih untuk melanjutkannya dengan cara yang benar sebagaimana cara Tuhan. Dan kami percaya mata kami akan melihat, bukan apa yang sekarang kami lihat, tapi kami akan melihat bagaimana Tuhan bertindak. Memunculkan siapa kami yang dikendalikan Tuhan. Memunculkan apa yang menjadi bagian kami. Akan tetap menjadi bagian kami yang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang mau melanjutkan perjalanan lagi bersama dengan Tuhan. Mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.